Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Ahmad Salahuddin dengan nomor NIM 17070722005, program studi S1 Pendidikan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai topik penelitian saya yang berjudul Pengaruh Creativity, Self-Efficacy, Personal Innovativeness, dan Facilitating Conditions terhadap Digital Entrepreneurial Intention pada generasi Z di Kota Jakarta. Penelitian ini dilatar belakangi mengenai dunia saat ini sudah memasuki era disrupsi digital akibat hadirnya revolusi industri 4.0 dan juga semakin dipercepat dengan adanya virus COVID-19. Hal ini membuat em, masyarakat serta pelaku usaha telah mengubah ke sistem digital yang sebelumnya merupakan sistem konvensional. Saat ini Indonesia memiliki 65,5 juta pelaku UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah yang dimana berkontribusi sebesar 61,9% terhadap PDB atau produk domestik bruto dan juga dapat menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia. Namun, tingkat kewirausahaan masih rendah yaitu di angka 3,47%. Tentunya ini di bawah dari standar dari negara-negara maju yaitu sebesar 4%. Kemudian dari 65,5 juta UMKM tersebut, baru 32% yang sudah memanfaatkan platform digital. Hal ini dapat disimpulkan bahwa digitalisasi belum optimal atau masih banyak pelaku UMKM yang masih belum menggunakan platform digital. Indonesia juga merupakan negara keempat dengan populasi digital terbesar, yaitu mencapai 212 juta pengguna internet. Hal ini bersumber dari data Statista 2025. Kemudian juga berdasarkan data bahwa Jakarta memiliki penetrasi internet sebesar 83,34%, yang mana itu merupakan salah satu yang tertinggi secara nasional. Nah, berdasarkan kondisi tersebut bahwa dapat disimpulkan juga ekosistem digital ini semakin matang dan juga semakin berkembang pesat. Hal ini dapat membuat sebuah peluang yang besar untuk digital entrepreneur. Kemudian Gen Z pada saat ini mencapai 74,93 juta jiwa di Indonesia, yang mana populasi tersebut merupakan kelompok terbesar populasi saat ini. Gen Z sendiri juga dikenal sebagai generasi digital natif, di mana mereka itu terbiasa dengan teknologi, dan juga cepat beradaptasi dan juga eksploratif. Namun, Gen Z sendiri juga memiliki kecenderungan rendah terhadap loyalitas kerja. Hal tersebut juga sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Jakpart pada tahun 2024 yang menyatakan bahwa 60% Gen Z di Indonesia itu berencana untuk resign. Nah, hal tersebut juga menggambarkan bahwa sebenarnya Gen Z itu mengutamakan fleksibilitas dan juga work-life balance dalam dunia kerja mereka, sehingga mereka tidak mau bekerja dengan sistem yang konvensional. Nah, kondisi tersebut dapat membuat sebuah peluang baru di mana Gen Z ini dapat mencari jalur karir yang berbeda. Salah satunya yang logis adalah menjadi digital entrepreneur, sehingga hal tersebut dapat membuat Gen Z ini terdorong minatnya untuk berwirausaha digital. Dari hasil periset yang sudah saya laksanakan pada Gen Z di Kota Jakarta, bahwa 88% Gen Z di Kota Jakarta memiliki niat untuk memulai bisnis digital. Kemudian 90% dari Gen Z tersebut juga tertarik untuk menjadi digital entrepreneur karena fleksibilitas tersebut, dan juga sekitar 98% Gen Z menilai bahwa profesi digital entrepreneur sesuai dengan karakter Gen Z, yaitu yang berhubungan dengan fleksibilitas, work-life balance, dan juga pemanfaatan teknologi. Sehingga dari latar belakang tersebut terdapat gap penelitian yang mana saya dan kita perlu menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi digital entrepreneurial intention pada Universitas Kota Jakarta secara mendalam. Yang mana penelitian terdahulu sebagian besar hanya menguji satu atau dua faktor saja, yang sebagian besar saya temui yaitu faktor creativity atau self-efficacy, dan juga masih belum banyak yang meneliti yang berfokus pada ruang lingkup Gen Z di Kota Jakarta.
dan juga menggabungkan variabel-variabel atau faktor-faktor yang berhubungan dengan adaptasi atau adopsi teknologi, yaitu personal innovativeness dan juga facilitating conditions. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini sangat penting untuk dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendalam bagi Gen Z di Kota Jakarta untuk bisa untuk berminat menjadi digital entrepreneur. Nah, sehingga terdapat pertanyaan dan juga tujuan penelitian, di mana pertanyaan penelitian itu mencakup apakah terdapat pengaruh pada creativity terhadap digital entrepreneurship pada Gen Z di Kota Jakarta. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh pada self-efficacy terhadap digital entrepreneur intention pada Gen Z di Kota Jakarta. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh pada personal innovativeness terhadap digital entrepreneur intention pada Gen Z di Kota Jakarta. Dan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh pada facilitating condition terhadap digital entrepreneurship pada Gen Z di Kota Jakarta. Nah, sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut, dapat tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh creativity terhadap digital entrepreneurship pada Gen Z di Kota Jakarta. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh self-efficacy terhadap digital entrepreneurship pada Gen Z di Kota Jakarta. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh personal innovativeness terhadap digital entrepreneurship pada Gen Z di Kota Jakarta. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui pengaruh facilitating conditions terhadap digital entrepreneurship pada Gen Z di Kota Jakarta. Kemudian, dengan adanya topik penelitian ini, tentunya membuat adanya sebuah manfaat penelitian, di mana peneliti telah membagi manfaat penelitian menjadi dua jenis, yaitu teoritis dan juga praktis, di mana untuk manfaat teoritis yaitu untuk memperkaya bukti dan literatur tentang faktor yang memengaruhi digital entrepreneurial intention Gen Z, serta menjadi referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya. Dan untuk manfaat praktis sendiri, yang pertama bagi peneliti, yaitu untuk menambah wawasan dan juga menjadi referensi untuk penelitian terkait digital entrepreneurial intention pada Gen Z. Kemudian untuk Gen Z itu sendiri tentunya dapat memberikan pemahaman dari faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesiapan untuk berwirausaha digital. Dan yang terakhir yaitu untuk bagi institusi pendidikan di mana dapat menjadi acuan penyusunan program tentunya berbasis kewirausahaan digital yang sesuai dengan kebutuhan dari Gen Z itu sendiri. Dalam penelitian saya, dalam penelitian ini terdapat dua teori pendukung. Yang pertama terdapat teori of planned behavior atau TPB yang menyatakan bahwa perilaku ditentukan oleh niat dan kendali yang dirasakan. Nah, niat dalam teori TPB ini dibagi menjadi tiga, yaitu terdapat attitude toward behavior, subjective norm, dan juga perceived behavior. Di mana attitude toward behavior ini adalah seberapa besar persepsi individu terhadap sikap, apakah sikap tersebut positif atau negatif. Dan yang kedua, subjective norm, di mana tekanan sosial dapat menentukan individu tersebut dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan perceived behavior control, yaitu di mana individu eh, meyakini. Dan yang ketiga itu ada perceived behavior control, di mana konstruk ini adalah mengacu pada keyakinan individu terhadap kemampuan mereka dalam mengendalikan dan juga melaksanakan perilaku yang dimaksud. Nah, kemudian untuk teori pendukung selanjutnya yaitu ada UTAU 3 atau Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 3, di mana UTAU 3 ini merupakan pengembangan dari UTAU yang pertama, yaitu dikembangkan oleh Venkates et al. Tahun 2003 dan UTAUT 2 oleh Venkates et al. Tahun 2012, di mana model UTAUT 3 ini juga menjelaskan dan menambahkan konstruk mengenai personal innovativeness in IT untuk menjelaskan kecenderungan individu mencoba teknologi baru. Nah, UTAUT 3 ini merupakan teori yang dikembangkan oleh Faruk tahun 2017. Dalam UTAU 3 ini terdapat 8 konstruk, yaitu performance expectancy, effort expectancy, social influence, social facilitating conditions, hedonic motivations, price value, habit, dan personal innovativeness in IT.
Di mana dalam penelitian ini digunakan dua konstruk yaitu facilitating conditions dan juga personal innovativeness, di mana dua konstruk ini sangat mendukung dalam penggunaan digital entrepreneur attention yang dimana facilitating condition itu bisa eh, persepsi ketersediaan dukungan dan infrastruktur teknologi. Jadi dari fasilitas tersebut dapat mendukung niat mereka dalam berwirausaha digital. Nah, untuk rasa inovatifness ini adalah dorongan individu untuk mencoba teknologi baru, sehingga mereka juga bisa mencoba teknologi tersebut untuk berwirausaha digital. Kemudian terdapat landasan teori. Yang pertama yaitu digital entrepreneurial intention, yaitu variabel Y atau variabel dependent, di mana variabel ini adalah keinginan individu untuk membangun usaha berbasis teknologi dan platform digital. Nah, kaitan variabel ini dengan penelitian yaitu merupakan variabel terikat yang menjadi fokus masalah, sehingga hal ini diukur pada Gen Z di kota Jakarta. Nah, untuk indikator yang digunakan yaitu kesiapan berwirausaha, tujuan karir menjadi entrepreneur, komitmen berusaha memulai bisnis, tekad membangun usaha di masa depan, kemudian keseriusan mempertimbangkan memulai usaha dan juga niat kuat untuk membuka usaha di masa depan. Kemudian untuk landasan teori yang kedua yaitu ada creativity, di mana ini merupakan X1 atau variabel independen, di mana creativity ini merupakan didefinisikan sebagai kemampuan mengenali peluang dan juga menghasilkan ide inovatif. Nah, kaitan dengan penelitian adalah di mana creativity ini dapat mendorong identifikasi peluang digital dan juga inovasi bisnis. Dari hal tersebut tentunya dapat berpotensi untuk meningkatkan digital entrepreneurial intention. Nah, untuk indikator yang digunakan yaitu kreatif dalam memecahkan masalah, memiliki kemampuan kerja yang baik, nyaman mencoba ide baru, berani mengambil resiko mencoba hal-hal baru, mudah menghasilkan banyak ide, dan juga mampu mengembangkan ide orang lain. Kemudian landasan teori yang ketiga atau X3, X2, sorry maaf, yaitu self-efficacy, di mana self-efficacy ini merupakan keyakinan individu dalam melaksanakan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kaitan dengan penelitian adalah di mana self-efficacy yang tinggi dapat lebih mampu mengatasi resiko dan tantangan, sehingga niat berwirausaha digital juga meningkat. Untuk indikator yang digunakan yaitu kepercayaan diri dalam kewirausahaan digital, kemampuan mengontrol proses penciptaan usaha digital, pengetahuan detail praktis tentang kewirausahaan digital, kemudian juga keyakinan akan peluang sukses tinggi, persepsi bahwa usaha digital mudah dijalankan, dan juga kemampuan memulai usaha digital kapan saja. Untuk landasan teori selanjutnya yaitu ada personal innovativeness atau untuk X3, yaitu keterbukaan pada teknologi baru dan eksplorasi digital. Jadi, pada variabel ini individu memiliki keterbukaan terhadap teknologi-teknologi atau sistem baru sehingga mereka dapat menginovasikan dari teknologi tersebut. Kaitan dengan penelitian ini adalah fakta internal yang membuat individu lebih siap untuk memulai usaha berbasis teknologi. Untuk indikator yang digunakan yaitu mencari kesempatan mencoba teknologi baru, menjadi yang tercepat mencoba teknologi baru. Yang ketiga, keraguan dalam mencoba teknologi baru merupakan indikator ini adalah indikator negatif. Dan yang terakhir adalah ketertarikan bereksperimen dengan teknologi baru. Untuk landasan teori selanjutnya ada facilitating conditions atau X4 dalam penelitian ini, yaitu ketersediaan dukungan dan infrastruktur untuk menggunakan teknologi digital. Nah, untuk kaitan dengan penelitian adalah di mana dukungan infrastruktur tersebut atau sumber daya atau akses digital membuat proses memulai bisnis itu menjadi lebih mudah dan fleksibel. Nah, indikator yang digunakan yaitu ketersediaan sumber daya untuk menggunakan sistem, pengetahuan yang cukup untuk penggunaan sistem, kesesuaian sistem dengan teknologi lain, yang mana ini ada indikator negatif, dan yang terakhir ada tersedia bantuan atau dukungan dalam penggunaan sistem. Berikut ada hasil dari sintesa penelitian-penelitian terdahulu yang mana menghubungkan antara variabel X terhadap variabel Y. Untuk creativity sendiri berpengaruh positif dan signifikan karena kreativitas yang tinggi dapat meningkatkan kecenderungan individu untuk memulai usaha digital. Dan self-efficacy juga berpengaruh positif dan signifikan dikarenakan self-efficacy yang tinggi dapat memperkuat keyakinan individu untuk memulai dan juga mengelola usaha digital.
Untuk X yang ketiga atau personal innovativeness, belum ada penelitian yang secara spesifik dan khusus menjurus kepada entrepreneurial. Tetapi juga banyak yang penelitian membahas mengenai personal innovativeness ini dalam adaptasi teknologi. Yang mana menjelaskan bahwa individu yang inovatif lebih cepat untuk mengadopsi teknologi dan akan lebih sehingga akan lebih terdorong untuk berwirausaha digital. Dan untuk facilitating conditions atau X4 yaitu berpengaruh positif dan signifikan terhadap digital entrepreneur attention karena dukungan infrastruktur dan teknologi meningkatkan adopsi digital sehingga mendorong untuk niat berwirausaha digital. Sehingga dapat dirumuskan bahwa hipotesis penelitian adalah H1 terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara creativity dengan digital entrepreneurial intention pada Gen Z di kota Jakarta. H2 yaitu terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara self-efficacy dengan digital entrepreneurial intention pada Gen Z di kota Jakarta. Dan H3 yaitu atau hipotesis ketiga terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara personal innovativeness dengan digital entrepreneurial intention pada Gen Z di kota Jakarta. Dan hipotesis yang terakhir atau H4 adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara facilitating conditions dengan digital entrepreneurial intention pada Gen Z di kota Jakarta. Untuk metode penelitian dari topik penelitian saya yaitu waktu penelitian dimulai dari bulan September tahun 2025 dan ditargetkan akan rampung pada bulan Januari tahun 2026. Di mana tempat penelitian dalam topik ini yaitu difokuskan pada kota Jakarta dengan sasaran Gen Z. Kemudian untuk metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu suatu pendekatan ilmiah yang menggunakan angka dan teknik statistik untuk memperoleh data terukur melalui alat ukur yang dioperasionalkan secara objektif, dengan tujuan untuk menguji teori melalui pengkajian hubungan antar variabel yang diukur menggunakan instrumen penelitian serta menganalisis data yang diperoleh melalui prosedur statistik untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Nah, untuk metode yang digunakan yaitu survey research, di mana mengumpulkan data melalui instrumen seperti kuesioner. Untuk teknik pengumpulan data sendiri yaitu menggunakan kuesioner yang dibuat melalui Google Form dan dibagikan melalui daring. Dan juga menggunakan skala Likert 6 poin yaitu dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Untuk populasi dan sampel yang digunakan yaitu populasinya adalah seluruh Gen Z di kota Jakarta. Kemudian untuk teknik sampling yaitu non-probability sampling dengan purposive sampling yang dimana penentuan sampel yaitu menggunakan rumus Green. Rumus Green sendiri merupakan rumusnya adalah N lebih besar sama dengan 104 ditambah M. M sendiri merupakan jumlah variabel bebas yang ada pada penelitian sehingga dalam penelitian ini dengan 4 variabel bebas maka jumlah sampel adalah 104 ditambah 4 sehingga 108 orang atau responden. Tapi untuk mengantisipasi adanya kekurangan data, maka peneliti menambahkan atau membulatkan untuk jumlah sampel yaitu sebesar 120 orang atau responden. Untuk kriteria responden dalam penelitian ini yaitu yang pertama termasuk dalam kategori generasi Z yang berusia 17 sampai dengan 28 tahun. Usia 17 tahun dipilih karena pada usia tersebut individu sudah memiliki KTP atau kartu tanda penduduk yang dimana KTP tersebut merupakan identitas hukum secara sah. Dalam transaksi e-commerce juga hubungan antara para pihak didasarkan pada kontrak jual beli yang berbentuk kontrak elektronik yang menurut pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP hanya dapat dibuat oleh pihak yang berhak secara hukum, sedangkan anak yang belum dewasa dan orang di bawah pengampuan tidak memenuhi syarat tersebut. Oleh karena itu, usia 17 tahun secara hukum sebagai subjek yang sah dalam aktivitas ekonomi dan juga transaksi digital. Nah, kemudian usia 28 tahun dipilih dikarenakan batas akhir dari Gen Z pada saat penelitian ini dilaksanakan. Kemudian kriteria yang kedua yaitu berdomisili di wilayah DKI Jakarta, serta yang ketiga aktif menggunakan media digital seperti media sosial, e-commerce, atau platform digital lainnya. Nah, kemudian
Terdapat teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu uji kualitas instrumen, di mana, peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Untuk uji validitasnya sendiri, pengambilan keputusan berdasarkan RxY lebih besar sama dengan dari R tabel. Sedangkan untuk uji reliabilitas, yaitu menggunakan Cronbach alpha, lebih besar dari 0,7. Nah, untuk uji ini dilakukan terhadap 120 responden. Tetapi peneliti menggunakan 30 responden terlebih dahulu sebagai sampel pendahuluan. Kemudian peneliti juga melakukan teknik analisis deskriptif, di mana untuk menyajikan data secara jelas dan terstruktur melalui tabel, grafik, atau ringkasan statistik. Kemudian peneliti juga menggunakan uji asumsi klasik, yaitu dapat uji normalitas, multikolinearitas, dan juga heteroskedastisitas. Di mana uji asumsi klasik ini untuk memastikan data layak untuk regresi dan hasilnya valid. Kemudian peneliti tentunya menggunakan analisis regresi linear berganda, di mana dengan rumus Y sama dengan A plus B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah B4X4. Peneliti juga melakukan uji T atau uji parsial untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan dari uji T atau uji parsial yaitu jika p-value kurang 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Jika p-value lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak, menandakan tidak adanya pengaruh yang signifikan. Kemudian peneliti juga melakukan uji koefisien determinasi atau R kuadrat, di mana analisis ini digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas memengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan menggunakan software Statistical Package for the Social Science atau SPSS versi 27 untuk mengolah data dari penelitian ini. Cukup sekian pemaparan mengenai topik penelitian yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.